Shalom adik-adik, apa kabarnya yang di rumah? Luar biasa. Yuk sekarang tiba saatnya kita mau mulai acara sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mulai acara sekolah minggu kami. Tuhan pimpin sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita semuanya adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama nyanyikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, setemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Sekarang tiba adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah, kita mau persiapkan hati kita. Semua jangan ada yang main-main lagi ya. Kita mau serius. Kita mau nyanyikan pujian Ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Berfirman menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita mau katakan sekali lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
Kita mau katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yeay, Mama, I'm home. Mah, lihat nih, nilai ulangan matematika aku dapat 70. Lumayan banget kan? Habis, aku biasanya matematika ikut remedial. Tapi kemarin aku belajar seharian. Aku belajar benar-benar. Terus aku berdoa juga supaya Tuhan bantu aku. Lihat hasilnya, 70. Yeay! Oh, tumben kamu diem aja. Biasanya kamu ledekin aku. Aku tahu deh nilai ulangan kamu pasti bagus kan? Makanya kamu mau sok full gitu. Ki, aku kayaknya nggak bisa pulang ke rumah ini lagi deh. Hah? Maksudnya? Aku nggak bisa, aku nggak pantas. Aku Apa sih kok drama banget? aku sudah mengecewakan kedua orang tuaku, Ki. Aku tak pantas. Ih, jangan nangis kok. Sini cerita dulu. Emang kamu kenapa? Janji ya, kalau aku cerita jangan cerita siapa-siapa ya. Teman-teman di rumah juga jangan cerita ke siapa-siapa ya. Iya janji. Ayo cerita. Aku bakal bantu Koko selama aku bisa bantu. Jadi waktu itu Anak-anak, jangan lupa besok ada ulangan akhir matematika. Semua yang sudah kita pelajari akan keluar. Jadi jangan lupa belajar sungguh-sungguh dan latihan berhitung di rumah ya. Iya, di kelas ada pengumuman ulangan. Terus aku masih nggak ngerti. terus tiba-tiba kamu kan tahu, Mama baru beliin aku PS5 hadiah ulang tahun. Iya tahu. Kamu seneng banget kan? Iya Ki, tahu nggak? PS itu bisa buat main perang-perangan, masak-masakan, bisa bikin kastil, bisa bikin rumah, bisa main game kesukaan aku. Pokoknya seru banget. Tapi gara-gara itu semua ini terjadi. Oh, stop drama deh. Sebenarnya kenapa sih? Bu guru udah ingetin murid-muridnya belajar kan? Iya. Aku berat mengatakan semua ini. Tapi Cepet kok. aku lupa belajar karena kasih main game dan aku jadinya nggak bisa kerjain ulangannya dan sekarang nilai ulangan matematika cuma dapat 40. Gimana? Kok cepet banget? Aduh, aku lupa belajar karena kasih main game dan jadinya aku nggak bisa kerjain ulangannya dan sekarang nilai matematika aku cuma dapat 40. Hah? Kok bisa sih kok? Kamu kan tahu tugas murid itu belajar dulu. Baru kalau udah selesai baru bisa main. Iya Ki, aku tahu. Makanya gimana dong? Mama pasti kecewa sama aku. Aku nggak bisa naik kelas nih Ki. Iya, kamu bakal ngecewain mama sih. Padahal mama beliin PS mahal-mahal supaya kalau Koko capek belajar, Koko bisa main. Tapi Koko malah nggak belajar. Gimana dong Ki? Ya udah kok, yang penting nanti nilai di rapot. Koko berdoa aja ya, berserah sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan jangan lupa minta maaf sama mama dan minta maaf sama Tuhan karena udah
berkuasa. Aku akan berdoa bersungguh-sungguh, percaya Tuhan bakalan bantu aku melewati hal ini. Iya kok, berdoa dan juga jangan mengulangi hal yang sama ya. Lain kali belajar yang benar, kayak aku 70 loh kok, hebat kan? Biasanya aku cuma dapat 40, 60 aja udah bagus. Gak apa-apa Ki, kamu emang mahir matematika, tapi kan nilai sainsmu 100-100. Iya kok, kan yang sempurna kan cuma Tuhan. By the way, kok emang semua nilai ulangan kamu jelek? Enggak, matematika doang. Ujian tengah semester matematikanya bagus? 100. Oh, aduh, drama anak pinter. Kamu mah keseringan ranking 1 sih jadi gini deh. Maksudnya? Sekali dapat 40 gak bakal bikin kamu gak naik kelas kok. Hah? Emang iya? Capek deh. Ya udah, yang penting kita belajar berserah, berharap dan percaya sama Tuhan Yesus. Bener, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Aku hari ini belajar berserah, berharap dan percaya dengan Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh kekuatanku kepadanya. Kalau kalian gimana yang di rumah? Di Alkitab juga ada kisah yang seru tentang ini loh kok. Yuk kita dengar sama-sama. Adik-adik semua sudah mendengar, sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah memuji namamu Tuhan dan kami mendengarkan dan belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang untuk mendengar dan hati yang seperti tanah yang subur akan firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang berkat, yaitu tentang diceritakan di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 yang judulnya Minyak Seorang Janda. Pada waktu itu ada seorang janda, dia seorang istri nabi, tapi saat itu suaminya sudah meninggal dan ketika meninggal ternyata ada penagih hutang yang datang kepada janda itu. Janda itu punya anak 2 dan untuk membayar utang-utang itu janda itu tidak punya apa-apa adik-adik. Dia cuma punya anak yang berharga, 2 anak yang berharga. Dan penagih itu bilang kalau dia tidak bisa membayar hutang, anaknya mau diminta untuk menjadi budaknya, untuk bekerja. Bagaimana rasanya ibunya? Dia nggak tega. Pada suatu itu ada Nabi Elisa, dia datang kepada Nabi Elisa, meminta petunjuk kepada Nabi Elisa. Dia bilang, Pak Elisa, saya ini seorang janda, saya seorang istri Nabi, tapi ketika Nabi meninggal, saya didatangi oleh penagih hutang, dan saya tidak mempunyai apapun. Dan kata Nabi Elisa, dia berkata sama janda itu, apa yang kamu punya, dan apa yang harus aku perbuat? Janda itu berkata, saya tidak punya harta benda yang berharga kecuali buli-buli yang berisi minyak. Dan Nabi Elisa memerintahkan kepada janda itu untuk meminjam buli-buli atau bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Dia berpesan jangan sedikit bejana yang kamu pinjam, tapi banyak. Makanya ibu itu memerintahkan anak-anaknya untuk meminjam bejana-bejana ke tetangga-tetangganya. Setelah banyak bejana-bejana itu dikumpulkan ke dalam rumah,
Nabi Elisa berpesan kepada ibu tadi, seorang janda tadi, ketika sudah banyak bejana-bejana itu dalam rumah, tutup pintumu, tutup rapat-rapat. Dan janda ini mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan apa yang terjadi, buli-buli yang berisi minyak tadi dia tuangin, dibantu oleh anak-anaknya untuk memindahkan buli-buli bejana yang sudah penuh, terus diganti lagi yang kosong, penuh lagi, sampai semuanya penuh. Dan akhirnya karena sudah bejana sudah semua penuh dengan minyak, akhirnya buli-buli itu juga berhenti mengalir. Tapi sudah bejana-bejana sudah penuh. Dan adik-adik semua, melalui firman ini kita belajar ketika ada kesulitan kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang janda ini, dia percaya kepada abdi Allah, kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa dia adalah utusan Tuhan. Dia memerintahkan kepada janda ini untuk melakukan meminjam bejana-bejana ke tetangga, dan melakukan ketika bejana banyak sudah di dalam rumahnya, menutup pintu dan menuangkan buli-buli yang berisi minyak. Dan akhirnya semua bejana-bejana itu penuh dengan minyak. Dan akhirnya Nabi Elisa berkata kepada janda, jualah minyak itu dan lebihnya kamu buat hidup, buat anak-anakmu dan kamu selanjutnya. Dan kita belajar untuk firman ini, untuk kita berharap kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Ketika kita mau berusaha dengan berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan masalah kita. Tuhan akan buka jalan buat kesulitan kita. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan begitu firman Tuhan, kita belajar untuk selalu berharap dan berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Dan ada ayat hafalan, kita belajar untuk menghafalkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, ayat hafalannya dari Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 yang berkata, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya adik-adik, hafalkan firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini menjadi iman percaya adik-adik semua. Lukas 11 ayat 9, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik sudah belajar firman Tuhan, kita akan tutup ibadah pagi ini. Kita akan datang kepada Tuhan dan senantiasa ingat akan firman Tuhan untuk kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu menjaga kami dalam setiap langkah kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Kami telah belajar akan firman-Mu, bahwa siapa yang berharap kepada Tuhan, akan Tuhan senantiasa sertai, Tuhan akan setia untuk menemani. Ketika adik-adikmu datang kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menjawab setiap kesulitan, setiap persoalan mereka. Ajar adik-adik ini Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan di dalam setiap kesulitan mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menjaga dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan, dan kami akan datang kepadamu kembali minggu depan. Kiranya Engkau sertai setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin.